Pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian. Pencegahan penyakit dalam strategi penerapan ilmu kesehatan masyarakat dengan prinsip tingkat pencegahan seperti tersebut di atas. Sasaran kegiatan diutamakan pada peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan terhadap ancaman dan gangguan kesehatan, penanganan dan pengurangan gangguan serta masalah kesehatan, serta usaha rehabilitasi lingkungan. Tingkat pencegahan ada 4. Yang pertama yaitu pencegahan tingkat awal, yang kedua pencegahan tingkat pertama, yang ketiga pencegahan tingkat kedua, dan yang terakhir yaitu pencegahan tingkat ketiga. Modifikasi konsep pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian, yaitu ada tahapan pencegahan atau level of prevention, yang kedua prioritas pencegahan atau priority prevention, yang ketiga ada pencegahan atau prevention, yang keempat ada pelayanan pencegahan atau service prevention. Selanjutnya yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer ada 4 juga. Yang pertama meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua melaksanakan upaya kesehatan masyarakat atau UPM. Yang ketiga melaksanakan upaya kesehatan perseorangan. Dan yang keempat ada memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Selanjutnya masuk ke dalam angka kesakitan atau morbiditas, yaitu merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk selain mortalitas atau angka kematian serta umur harapan hidup dari penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas, berarti tingkat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka morbiditas atau kesakitan, menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Yaitu juga ada mortalitas. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian atau umumnya atau karena akibat yang spesifik pada suatu populasi, skala besar atau suatu populasi per dikali satuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Berikut ada rumus-rumus risiko pada morbiditas, yaitu ada risk resiko, yaitu rumusnya probabilitas pajanan suatu penyakit per probabilitas suatu penyakit tanpa pajanan. Yang kedua ada relatif risiko, yaitu angka insidensi penyakit terpajan dalam suatu kelompok per angka insidensi penyakit pada mereka yang tidak terpajan dalam suatu kelompok. Yang ketiga ada attributable risiko, yaitu P dalam kurung R kurang 1 per P dalam kurung R kurang 1 tambah 1 dikali 100. Selanjutnya juga ada rumus-rumus insidensi angka dan serangan, yaitu ada angka serangan, rumusnya jumlah orang sakit akibat penyakit per jumlah orang yang menghadiri acara dikali 100. Yang kedua ada angka serangan umum, jumlah orang sakit atau kasus baru dalam periode waktu tertentu per jumlah orang atau populasi berisiko dalam periode waktu tertentu dikali 100. Yang ketiga ada angka serangan menurut jenis makanan, sama dengan jumlah orang yang memakan makanan tertentu menjadi sakit per jumlah total orang yang memakan makanan tertentu dikali 100. Yang keempat ada angka serangan sekunder, sama dengan jumlah orang terpajan yang terkena penyakit selama masa inkubasi per jumlah total orang yang terpajan oleh kasus primer dikali 100. Dan yang terakhir ada 2 macam, yaitu yang pertama angka insidensi atau angka kasus yang tercatat sama dengan jumlah kasus cedera dan kesakitan per total penduduk selama satu periode waktu dikali konstanta. Dan yang terakhir ada angka insidensi atau kehilangan hari kerja sama dengan jumlah hari kehilangan hari kerja per jumlah jam kerja seluruh pegawai selama satu periode waktu dikali 100. Berikut juga ada rumus-rumus insidensi rate sama dengan jumlah orang yang baru terkena penyakit dalam suatu jangka tertentu per jumlah orang yang berisiko terkena penyakit selama orang dalam risiko. Ada juga rumus angka kematian, yaitu angka kematian dasar sama dengan jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per jumlah total penduduk pada periode yang sama dikali 100. Yang kedua
kedua ada angka kematian pada umur tertentu sama dengan jumlah kematian antara umur 1 sampai 5 tahun di suatu daerah dalam 1 tahun per jumlah total penduduk antara umur 1 sampai 5 tahun dalam periode waktu yang sama dikali 1000. Dan yang terakhir ada angka kematian bayi sama dengan jumlah kematian umur 0 sampai 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun per jumlah lahir hidup pada periode yang sama dikali 1000. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu di Kota Solok sedang mengalami wabah penyakit diare. Wali kota tersebut meminta bantuan dari Dinas Kesehatan setempat untuk mengendalikan wabah tersebut. Dinas Kesehatan kemudian mengirimkan tim pengendalian penyakit untuk melakukan penanganan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh tim pengendalian penyakit untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan Pengendalian Penyakit? A. Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat desa tentang cara mencegah penyakit diare. B. Menyediakan obat-obatan dan perawatan kesehatan kepada pasien yang terkena penyakit diare. C. Melakukan survei dan pemantauan kegiatan untuk mengetahui penyebab wabah penyakit diare. D. Mengadakan kegiatan pembersihan lingkungan dan penyediaan air bersih untuk mencegah penularan penyakit diare. Dan E. Mengirimkan laporan kepada pemerintah pusat tentang wabah penyakit diare yang sedang terjadi. Jawaban yang benar yaitu A. Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat desa tentang cara mencegah penyakit diare. Pembahasan penyuluhan kesehatan sangat penting dalam mencegah penularan penyakit diare karena dapat membantu masyarakat desa memahami cara-cara untuk mencegah penyakit tersebut seperti mencuci tangan dengan sabun dan bersih, menggunakan air bersih untuk minum dan memasak, menghindari makanan yang tidak seimbang dan tidak sehat, menggunakan fasilitas sanitasi yang baik. Dengan melakukan penyuluhan kesehatan, tim pengendalian penyakit dapat membantu mencegah penularan penyakit diare dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan. Contoh kasus yang kedua, seorang anak berusia 8 tahun bernama Riko tinggal di sebuah desa. Riko baru saja bermain dengan temannya yang terinfeksi hepatitis A. Setelah bermain, Riko tidak mencuci tangan dan langsung makan siang bersama keluarganya. Besoknya, Riko merasa sakit dan demam. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua Riko untuk mencegah penularan hepatitis A? A. Membawa Riko ke dokter untuk mendapatkan vaksinasi hepatitis A. B. Mengisolasi Riko dari keluarga dan teman-temannya. C. Mencuci tangan Riko dengan sabun dan air bersih secara teratur. D. Memberikan Riko obat-obatan tradisional untuk mengobati hepatitis A. Dan E. Tidak melakukan apa-apa karena hepatitis A tidak menular. Jawaban yang benar yaitu A. Membawa Riko ke dokter untuk mendapatkan vaksinasi hepatitis A. Pembahasan, vaksinasi hepatitis A dapat membantu mencegah penularan penyakit. Selain itu, vaksinasi juga dapat membantu mengurangi risiko penularan penyakit kepada orang lain. Oleh karena itu, membawa Riko ke dokter untuk mendapatkan vaksinasi hepatitis A adalah langkah yang tepat untuk mencegah penularan penyakit. Kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yaitu ada kasus perhitungan. Contoh soalnya, sebuah penelitian mengamati 2000 orang selama 5 tahun. 1000 orang adalah suka makanan manis dan 1000 orang adalah tidak suka makanan manis. Setelah 5 tahun, 100 orang yang suka makanan manis mengalami penyakit diabetes mellitus dan 20 orang tidak suka makanan manis mengalami penyakit diabetes mellitus. Hitunglah risk ratio penyakit DM pada orang yang suka makanan manis dibandingkan orang yang tidak suka makanan manis. Hitunglah risk risiko pada kasus di atas. A1, B3, C5, D7, dan E9. Berikut adalah contoh jawaban dan cara-cara mencari risiko. Yaitu kita harus mencari probabilitas pada penyakit diabetes mellitus yang suka makanan manis, yaitu 100/1000 sama dengan hasilnya 0,1, dan kita harus mencari probabilitas pada penyakit diabetes mellitus yang tidak suka makanan manis, yaitu ada 20/1000 hasilnya 0,02. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumus risiko adalah probabilitas pajanan suatu penyakit per probabilitas suatu penyakit tanpa pajanan.
sama dengan 0,1 per 0,02, jawabannya adalah 5. Jadi jawaban yang benar adalah C, 5. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.